Kamu tuh orang mah jawabnya kayak gini, jangan kayak gitu kalau jadi orang. Kamu harusnya bisa kasih jawaban yang lebih bagus, anjir. You just sound kinda like my mom. Kamu lagi PMS ya? Sorry, apa udah lewat jadinya? Udah, 2 minggu yang lalu. Di setiap kali ada perubahan sikap yang signifikan sama cewek, mostly udah pasti ada hubungannya sama PMS ya, atau pra-menstruasi gitu. Dan sebisa mungkin buat lo para cowok yang sadar akan hal itu, kalau bisa jangan singgung hal itu depan dia, bro. Karena sebagian besar cewek bakal ofensif soal itu. Tapi kenapa ya menstruasi itu terjadi sama perempuan aja gitu? Kenapa nggak cowok juga gitu? Di tubuh cewek ada yang namanya sel telur. Dan ini cuma ada di cewek aja, bro. Cowok nggak punya. Di setiap bulan, ada siklus di mana sel telur yang selalu menunggu datangnya sel biji di atas selimut merah. Dan kalau si sel biji ini nggak datang nih ya, atau ya sebutannya para bibit pemegang masa depan Indonesia lah ya. Yeah, boy. Si selimut merah bakal hancur dan keluar bersamaan dengan si sel telur yang nggak dibuahi itu. Dan ya inilah yang disebut menstruasi. Dan ya siklus ini berulang di setiap bulannya gitu di tubuh seorang perempuan. Tapi kenapa ya setiap siklus menstruasi ini mempengaruhi mood perempuan dan biasanya muncul di masa PMS atau pra-menstruasi gitu. Saat si sel biji ini atau ya bibit para politikus yang jujur ini tidak datang, akan ada perubahan hormon dan zat kimia otak yang akan terjadi di tubuh seorang perempuan. Dan reaksinya itu bakal beda-beda, bisa ringan sampai berat, tergantung orangnya. Ada yang moodnya jadi naik turun, kram perut, kecapean, tantrum gitu, susah tidur, jerawatan, dan ya banyak hal lainnya gitu. Tapi biasanya hal ini bakal hilang setelah 1-2 minggu. Makanya disebut PMS karena terjadi sekitar 2 minggu sebelum menstruasi. Dan ya, jadi emang mood cewek yang naik turun itu bisa diwajari, bro. Karena ya emang datangnya itu dari kekecewaan. Dan ya, kenapa tiba-tiba gue bahas soal ini? Karena gue baru aja habis berantem sama teman gue yang cewek, tanpa mempertimbangkan faktor ini. Gue dulu pernah pelajari hal ini lewat komik Miko, BTW. Nih, buat yang nggak tahu ini komik yang ini, komik Miko tuh ya komik cewek sih. Tapi ya sekarang jadi riset lagi gitu. Karena ya gue habis berantem, so. Dan kebanyakan cewek itu nggak akan bilang ya guys kalau mereka lagi di masanya gitu. Dan ya cowok akan selalu dituntut untuk peka sama keadaan sekitar. Ya, jadi kalau bisa jangan ulangi kesalahan gue guys. Dan ya tetap sabar waktu ngadepin cewek. Dan ya jangan malah nge-gay anjing. Gue tahu, mungkin sedikit aneh ya di sini gue sebagai cowok gitu yang bahas ginian. Tapi seperti yang udah gue sempat bilang sebelumnya ya, gue punya alasannya sendiri gitu buat bahas ini. Ya, karena berantem sama teman gue. Mungkin buat kalian teman-teman yang cewek gitu, bebas banget BTW buat koreksi gue lewat komen dari apa yang gue omongin gitu, bener salahnya. Dan ya bahkan mungkin kalian boleh tambahin hal yang sebenarnya penting gitu, tapi nggak ke-mention sama gue soal ya menstruasi ini gitu. Dan oh ya, gue pertama kali dapat edukasi ini juga bahkan nggak dapat dari sekolah guys ya sebenarnya. Gue dapat beneran dari komik Miko gitu. Dan waktu pertama kali gue baca itu emang agak feeling weird gitu sih ya dulu, apalagi gue dulu waktu pertama baca masih SD gitu. Tapi Ono Sensei atau autornya komik Miko di situ tulis dengan cara yang menyenangkan kok. Itu seinget gue kayak di edisi special for girls gitu lah, kayak edisi kompilasi gitu kalau gue nggak salah inget. Dan ada cerita lainnya juga soal keresahan cewek terhadap menstruasi pertama gitu lah. Dan ya ada salah satu cerita yang kayak pertama kali bawa pembalut ke sekolah gitu lah, dan ya lain-lain gitu. But anyway, it's a fun things to share. Dan ya gue enjoy banget sih bikin videonya. Dan ya sekali lagi karena yang buat video ini cowok guys ya. Yaitu gue. Buat kalian yang teman-teman cewek, bebas banget mau komen apa aja, atau ya bebas banget koreksi kalau gue salah. Dan ya semoga para cowok yang nonton juga gitu nanti bisa ikut belajar gitu, termasuk gue, cara tepatnya buat menghadapi kalian. Sorry kalau kedengaran agak salah ya, tapi ya karena penonton gue juga masih didominasi cowok juga sih. So ya anggap aja ini ruang buat mereka belajar gitu, dan ya ruang buat gue belajar juga gitu. So ya thank you banget yang udah menonton sampai sini, dan ya sampai ketemu di
next video. Oh ya, next video soal buku BTW. Jadi ya karena udah kepanjangan, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di next video. Bye.